Sampun, Bu. Sudah, Oke. Bu. Baik, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, silakan dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Monggo, KMK atau Ketua Kelas. Baik, sebelum perkuliahan pada sore hari ini kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Jadi untuk mata kuliah asuhan kebidanan bayi, balita, dan anak prasekolah, nanti tim dosennya ada 2 orang, guys. Ada saya dan Bu Yuni Handayani. Untuk CP-nya sudah ada di Kaldik, nanti bisa diakses di sana. Ini RPS-nya saya sampaikan. Hmm. Nah, di sini. Di Eduvekta tulisannya 25C nggak Ibu-Ibu? Meskipun kelasnya 25D. D ya. Pertemuan pertama sekarang hari ini hari Rabu 17 September jam 12.30 14.10. Jadi saya tuliskan di RPS sesuai dengan pembagian di Kaldik. Mohon maaf hari ini harus di reschedule, nggih. Karena satu dan lain hal, hari ini kita akan membahas yang pertama kontrak perkuliahan, ada konsep tahapan pertumbuhan bayi baru lahir, bayi balita dan anak prasekolah, adaptasi fisiologis dan psikologis pertumbuhan dan perkembangan bayi baru lahir, bayi balita dan anak prasekolah. Untuk pekan depan nanti bisa dilihat sendiri di RPS, untuk tanggalnya masih belum saya sesuaikan ya Ibu-Ibu. Jadi nanti ada 2 pekan dengan saya, pekan selanjutnya ada Bu Yuni Handayani, kemudian ada UTS di pekan ke-8. Ada yang bocor, Ibu. Baik, saya lanjutkan. Pertemuan ke-9 dengan saya sampai ke pertemuan 11. Nah, nanti ini bisa disepakati nggak Ibu-Ibu, saya harus mengadakan lab kelas dan lab skill. Untuk pertumbuhan dan perkembangan balita menggunakan buku KIA, menggunakan Denver, menggunakan SDI-DTK, dan MTBM, MTBS. Silakan disepakati mau daring ataupun luring. Jadi bisa kita laksanakan secara hybrid. Kalau yang bisa datang ke kampus, monggo silakan ke kampus, Bond Lab, untuk kita laksanakan lab kelas dan lab skill. Di sini saya bagi menjadi beberapa, tapi untuk teknisnya bisa disepakati, bisa dijadikan satu. Misalnya yang kelompok saya, ini ya, kelompok 1 ada sampai absen 21. Ini ada berapa orang yang bisa hadir, mungkin nanti bisa lab kelas dengan saya secara luring di sini, yang lainnya bisa hybrid secara daring, ataupun bisa yang datang ke sini nanti dijadikan ini ya, kelompok expert apa namanya, peer group discussion. Jadi nanti yang hadir ke sini ngajari teman-temannya yang belum bisa hadir ke sini. Ngoten, nanti bisa disepakati, silakan disampaikan melalui KMK. Jadi tidak harus saklek untuk tanggalnya dan teknisnya, yang penting bisa dilaksanakan lab kelas dan lab skill. Ngoten nggih Ibu-Ibu? Sampai sini untuk jadwal ada yang ditanyakan? Untuk materi ini insya Allah bisa dilakukan secara daring. Sampun, untuk teknisnya selama 1 semester ke depan, Ampun, Bu. sampun nggih. 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 Nggih, sampun.
Sudah muncul nggak Ibu-Ibu? Saya share screen. Muncul, Bu. Ya. Ya, Bu. Jadi untuk bayi, balita dan anak prasekolah nanti titiknya ada di penilaian pertumbuhan dan perkembangan ya Ibu-Ibu. Pertumbuhan dan perkembangan itu dua hal yang berbeda tapi berjalan beriringan. Jadi untuk menilai pertumbuhan, nah pertumbuhan itu apa? Adalah perubahan yang bersifat kuantitatif. Bertambahnya jumlah, ukuran, dimensi pada tingkat sel, organ maupun individu. Aspek pertumbuhan yang perlu dipantau, yang pertama ada berat badan, panjang badan atau tinggi badan, dan lingkar kepala. Jadi panjang badan dan tinggi badan ini ada perbedaan, nggih. Untuk panjang badan itu diukurnya ketika bayi atau balita diukur dengan tidur terlentang, dan tinggi badan ini diukur dengan berdiri. Bayi atau balitanya berdiri, kalau bayi belum bisa berdiri, nggih. Itu dinamakan tinggi badan. Ini beberapa kategori yang dihasilkan untuk pengukuran berat badan dibandingkan dengan usia. Nanti ada berat badan kurang, sangat kurang, normal maupun resiko berat badan lebih. Dan ada pengukuran panjang badan atau tinggi badan yang dibandingkan dengan umur. Nanti setelah dianalisa akan keluar hasil pendek, sangat pendek maupun tinggi. Selanjutnya ada pengukuran berat badan dan panjang badan yang dibandingkan dengan hasil ada gizi buruk, gizi kurang, gizi baik, berisiko gizi lebih, dan obesitas. Selanjutnya ada juga pengukuran IMT sama dengan ibu hamil rumusnya ya. Ada berat badan dibagi dibagi dengan tinggi badan dikuadratkan tinggi badannya dalam satuan meter. Kalau kita mengukur kan satuannya sentimeter. Jadi harus dirubah dulu dalam satuan meter. Ini beberapa tipe gangguan. Selanjutnya ini ada perbedaan, ada klasifikasi yang harus melakukan pemantauan pertumbuhan. Yang pertama ada keluarga dan masyarakat, yang melaksanakan adalah orang tua, pendidik PAUD, petugas BKB, petugas TPA, dan guru TK menggunakan alat buku KIA. Yang digunakan adalah timbangan anak, yang diukur ada berat badan, yang bisa dilaksanakan di rumah maupun di PAUD. Selanjutnya ada yang melaksanakan tenaga kesehatan terlatih maupun kader menggunakan buku KIA juga, yang digunakan timbangan, alat ukur panjang badan atau tinggi badan. Yang diukur adalah berat badan dan tinggi badan atau panjang badan, juga lingkar kepala. Satuan yang melakukan adalah posyandu. Selanjutnya ada di tingkat puskesmas yang menggunakan buku SDIDTK. Yang melaksanakan ada dokter, bidan, perawat, ahli gizi, dan tenaga kesehatan. Yang diukur sama berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, lila, IMT. Nah, ini ada buku KIA yang terbaru, nggih. Dan ada buku SDIDTK, jadi buku pedoman pelaksanaan untuk pemantauan tumbuh kembang anak di tingkat pelayanan kesehatan dasar. Ini ada beberapa cara pengukuran berat badan. Yang pertama ada baby scale, jadi bayi, ya, timbangan bayi. Ada timbangan dajin dan ada timbangan injak. Lalu ada pengukuran panjang badan atau tinggi badan. Jadi pada 0 sampai 24 bulan itu mengukurnya dengan cara bayi ditidurkan. Namanya panjang badan. Dan untuk anak usia lebih dari 24 bulan itu namanya tinggi badan, mengukurnya dengan cara berdiri. Bagaimana ketika anak usia 12 sampai 24 bulan tapi mengukurnya secara berdiri? Kan anak usia
1 tahun sudah bisa berdiri nggih. Jadi nanti bisa ditambahkan 0,7 untuk dimasukkan ke grafik pengukuran dokumentasi di buku KIA maupun di buku SDI DTK. Selanjutnya ada pengukuran lingkar kepala. Jadi pada lingkar kepala balita itu tidak perlu dilakukan pengukuran lingkar kepala seperti bayi baru lahir. Jadi hanya 1 kali saja dari titik terjauh di dahi sampai ke belakang. Selanjutnya ada lila menggunakan pita ya. Dari titik tengah antara prosesus akromion dan olekranion, struktur tulang di bagian siku yang menonjol itu dibagi setengahnya lalu dilingkarkan pita pengukurnya. Nih, selanjutnya untuk dokumentasi pemantauan pertumbuhan ada beberapa kata yang harus kita ketahui. Yang pertama ada aksis X, aksis Y, dan titik plot. Nah, ini adalah contoh yang ada di buku KIA nggih Ibu-Ibu. Sudah perso semua sepertinya. Wait for length ini untuk boys warna biru dan nanti untuk yang girls ada warna pink. Ini untuk usia birth to 2 years. Jadi mulai dari lahir sampai usia 2 tahun. Di sini ada ukuran berat badannya dan ini ada ukuran panjang badannya. Bisa dimasukkan langsung berat badannya berapa, tinggi panjang badannya berapa, ditemukan titik, diberi titik aksis di sini. Nah, ini ada di buku KMS nih Ibu-Ibu. Ada beberapa interpretasi yang perlu diketahui. Garis pertama ini yang hijau. Ini adalah BB naik pertumbuhan baik. Jadi pertumbuhan yang baik itu adalah mengikuti garis standar deviasi sesuai dengan usianya. Lalu ada garis yang kedua di sini digambarkan merah. Itu pada bulan yang kelima di sini digambarkannya dan bulan ke-6 itu turun. Yang pertama ada di standar deviasi 0, bulan berikutnya menyentuh ke standar deviasi -1. Jadi ini BB turun, pertumbuhan tidak baik. Lalu selanjutnya di sini dicontohkan yang ketiga, BB tetap. Jadi pada bulan ke-10 di titik ini, lalu bulan ke-11 tidak ada kenaikan maupun penurunan, dan ini dikatakan pertumbuhan tidak baik karena tidak mengikuti garis standar deviasi sesuai dengan usianya. Lalu yang keempat, di sini ada BB naik tapi tidak memadai. Jadi ada aturan tiap bulannya itu harus naik berapa kilonya, berapa gramnya. Selanjutnya yang kelima, tren BB naik menuju overweight atau gizi lebih, pertumbuhan tidak baik. Jadi penurunan itu tidak baik, kenaikan yang sangat tajam juga tidak baik. Di sini ada tren pertumbuhan yang dicontohkan tetap sama ya, weight for age pada boys. Di sini ada kurva birth to 6 month. Jadi di sini ada beberapa titik dari beberapa bulan pengukuran, ditarik garis tiap bulannya. Garis pertama mengindikasikan tidak berisiko karena sejajar dengan garis median. Jadi garis mulai dari titik pertama ini dia sejajar dengan garis standar deviasi +2. Jadi dia mengikuti trennya ini baik. Lalu yang garis kedua mengindikasikan resiko atau masalah karena garis terlihat turun dari jalur yang diharapkan walaupun garis masih berada pada 0 sampai dengan -2 standar deviasi. Jadi di sini memotong garis standar deviasi ya Ibu-Ibu. Di awal pemeriksaan di sini ada titik antara 2 sampai mohon maaf
antara 0 sampai -2 standar deviasi. Jadi yang dilihat itu yang sebelah kanan ini Ibu-Ibu untuk standar deviasinya. Dan titik ini dimasukkan beratnya berapa dan usianya berapa. Nanti ketemu titiknya dan tiap bulan diikuti. Dan di sini ditemukan pada pengukuran bulan ke-5 dan ke-6 ada penurunan sampai memotong garis -2 standar deviasi. Jadi yang awalnya berat badannya dibandingkan dengan usia itu berada pada rentang -2 sampai 0 itu kan masih normal nggih. Dan pada titik atau pengukuran bulan ke-5 itu ada penurunan sehingga rentang berat badannya dibandingkan usia berada di -3 sampai -2 standar deviasi. Di sini juga ada contoh grafik berat badan menurut usia pada 0 sampai 6 bulan. Garis tersebut menunjukkan penurunan berat badan yang tajam pada usia 10 sampai 11 minggu, diikuti kenaikan garis pertumbuhan yang tajam pada periode berikutnya. Pada anak yang sedang sakit atau mengalami gizi buruk, kenaikan BB yang tajam diharapkan terjadi pada periode tumbuh kejar. Namun kenaikan berat badan yang tajam juga perlu mendapatkan perhatian karena mengindikasikan perubahan praktik pemberian makan yang dapat menyebabkan overweight. Jadi pada titik ini, kursor saya muncul Ibu-Ibu. Muncul, Bu. Muncul, Bu. Muncul, Bu. Nah, pada garis ini nggak Ibu-Ibu ada terjadi penurunan yang tajam dan kenaikan yang tajam. Kemungkinan ini terjadi pada anak yang sakit, anak yang GTM. Jadi terjadi penurunan berat badan yang sangat signifikan. Dan ini harus dikejar untuk ketertinggalan kenaikan berat badan yang seharusnya sesuai dengan usianya. Nah, berikut ini contoh grafik berat badan menurut umur juga. Usia 6 sampai dengan 2 tahun. Jadi nanti garisnya itu menyesuaikan dengan usia nggak Ibu-Ibu. Ada yang tadi usia 0 sampai 6 bulan itu lebih signifikan kenaikannya. Kalau pada usia lebih sampai 2 tahun ini lebih landai kenaikannya. Gambar tersebut menunjukkan garis mendatar dari umur 6 sampai 6 bulan dan umur 1 sampai 4 bulan sampai 2 tahun pada periode stagnasi ini garis pertumbuhan memotong 2 Z-score. Jadi di sini naik, di sini menyentuh di standar deviasi -2, lalu naik lagi sampai memotong lagi di -1 naik terus, tapi di sini terjadi pemotongan garis lagi standar deviasinya. -1 dia menjadi di interval -1 sampai -2. Sampai dia tidak terjadi kenaikan yang signifikan lagi pada usia 2 tahun. Nah, ini beberapa intervensi yang ada di buku SDIDTK. Jadi nanti di buku SDIDTK itu tidak perlu dihafalkan nggak Ibu-Ibu. Jadi untuk ujian pun kami perbolehkan untuk membawa hard copy-nya untuk buku SDIDTK karena memang buku ini tidak harus dihafalkan. Tapi kita harus tahu bagaimana cara mengoperasikan buku ini. Jadi untuk nanti ada awalnya itu pada usia berapa harus dilakukan apa saja, itu ada tabelnya. Dan ini untuk mengukur pertumbuhan anak usia 0 sampai 24 bulan. Jadi dikategorikan apa anak usia tersebut dan intervensi apa yang dikerjakan. Saya contohkan di sini, garis pertumbuhan mengikuti tren yang sejajar dengan median dan Z-score atau kenaikan berat badan lebih dari persentil 5 standard weight increment
kenaikan berat badan itu dikatakan normal. Dan diberikan intervensi apa? Berikan pujian kepada ibu dan anak karena sudah bisa mengikuti tren pertumbuhan sesuai dengan usianya. Dan diberikan konseling pemberian makan anak. Seperti itu. Selanjutnya ada penentuan status gizi anak. Tadi yang dihitung berat badan, tinggi badannya, dianalisa, dimasukkan ke grafik, ya, diplotkan, lalu ditemukan masuk dalam Z-score berapa standar deviasi, lalu ditemukan status gizinya seperti apa. Di sini saya ambil misalnya yang gizi lebih, yang ada di titiknya itu ada di +2 standar deviasi sampai dengan +3 standar deviasi. Ketika ditemukan anak dengan gizi lebih, diberikan intervensi yang pertama, asupan gizi disesuaikan dengan kebutuhan dan aktivitas anak, lakukan aktivitas fisik sesuai umur, evaluasi selama 2 minggu, bila tidak ada perbaikan, segera dirujuk. Itu beberapa intervensi yang bisa dilakukan pada anak yang mengalami gizi lebih. Ini kelanjutannya, kalau tadi berat badan menurut tinggi badan atau panjang badan, selanjutnya ada status gizi yang dilihat dari IMT dibandingkan dengan usia. Jadi ada beberapa kriteria: obesitas, gizi lebih, overweight, berisiko gizi lebih, gizi baik. Dan ini IMT pada dibandingkan dengan usia pada anak usia 60 sampai 72 bulan. Dengan kriteria obesitas, gizi lebih, dan gizi baik. Selanjutnya ada gizi kurang, gizi buruk. Ini kelanjutan dari IMT dibandingkan usia pada anak usia 60 bulan sampai 72 bulan. Selanjutnya ini ada penentuan status gizi anak berdasarkan indeks panjang atau tinggi badan menurut umur untuk anak usia 0 sampai 72 bulan. Jadi yang dikatakan tinggi itu anak tingginya lebih dari +3 standar deviasi setelah dimasukkan ke kurva yang ada di buku KIA ataupun buku SDI-DTK. Apa yang harus dikerjakan ketika ada anak dengan status gizi yang dihitung dari tinggi badan menurut usia? Segera dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan dokter spesialis anak. Seperti itu ya, Ibu-ibu. Nah, ini untuk yang penentuan status gizi anak berdasarkan pengukuran lila pada anak usia 6 sampai 59 bulan dengan kriteria yang didapatkan ada normal, gizi kurang, dan gizi buruk. Jadi ada beberapa kriteria dikatakan normal jika lingkar lengan atasnya lebih dari sama dengan 12,5 cm. Yang dilakukan adalah diberikan pujian kepada ibu dan menjadwalkan kunjungan berikutnya. Jadi pengukuran pertumbuhan dan perkembangan ini dilakukan secara berkala. Bukan berarti ketika pertumbuhannya sudah baik, itu tidak dilakukan pemantauan kembali. Tidak. Jadi secara rutin harus dilakukan pemantauan pertumbuhan maupun perkembangannya, karena untuk pertumbuhan dan perkembangan itu mengikuti usia anak. Jadi tidak stuck pertumbuhan dan perkembangan itu, nggih Ibu-ibu. Jadi untuk pertumbuhan dan perkembangan anak usia 2 tahun pasti berbeda dengan anak yang usia 4 tahun. Makanya harus dilakukan secara berkala. Di sini ada lingkar kepala menurut usia, sama ya, dengan kriteria standar deviasi ada lebih dari +2 standar deviasi, ada -2 standar deviasi sampai dengan +2 standar deviasi, dan ada kurang dari -2 standar deviasi. Nah, ini contohnya dari buku KMS yang membutuhkan data berat badan sesuai dengan usia.
pada anak perempuan karena di sini warnanya adalah pink, ya Ibu-ibu. Jadi dimasukkan saja berat badannya berapa, usianya berapa. Di sini yang dicontohkan ada mulai usia 0 bulan, nggih. Di misalnya berat badannya 3 kilo atau 3.000 gram. Di sini diplotkan, diberi titik, dan pada bulan berikutnya ternyata ada kenaikan. Oh, ini berarti pertumbuhannya bagus sesuai dengan garis standar standar deviasi. Lalu pada bulan ketiga itu datang ke posyandu lagi misalnya. Ternyata berat badannya naik, tapi di sini ada pemotongan 2 garis standar deviasi. Yang pertama itu ada di -1 sampai 0 standar deviasi. Dan bulan ketiga itu ternyata memotong garis di bawah kurang dari -2 standar deviasi. Jadi ini pertumbuhan pada bulan ketiga dikatakan kurang baik. Ini ada contoh grafik berat badan menurut usia pada anak perempuan usia 0 sampai 6 bulan. Ya, sama seperti tadi tinggal dimasukkan saja, diplotkan berat badannya berapa pada usia berapa dan diikuti tren pertumbuhannya. Di sini dicontohkan kenaikan berat badan tidak ada kuat, garis pertumbuhan menjauhi median atau turun dari jalur yang diharapkan. Lalu ini ada pengukuran panjang badan sesuai dengan usia dibandingkan dengan usia pada anak perempuan. Birth to 6 months. Jadi pada usia 6 bulan pertama kehidupan. Diikuti trennya, di sini diketahui tren pertambahan panjang badan menjauhi median. Jadi mediannya itu yang warna hijau ini Ibu-ibu, 0, angka 0. Jadi seharusnya ini bisa mengikuti, harus terus mengikuti jalur antara 0 sampai +2. Tapi pada usia 13, mohon maaf ini pada week ya, 13 minggu atau 3 bulan, itu terjadi penurunan panjang badan. Selanjutnya ada weight for age girls. Ini juga sama, tren peningkatan berat badan sesuai usia di atas grafik normal. Jadi ini juga dikatakan naiknya itu masih dalam interval ini ya, tidak sampai memotong garis standar deviasi. Lalu ini ada length atau height for age pada girls birth to 5 years. Jadi mulai dari lahir sampai dengan 5 tahun. Ini diketahui perawakan normal sesuai dengan intervalnya, tetap mulai dari 1 tahun sampai usia hampir 3 tahun berada di persentil -2 sampai +2 standar deviasi. Ini sama, tren peningkatan berat badan di atas grafik normal. Sama, karena kenaikannya stabil. Oke, sampai sini ada yang perlu didiskusikan Ibu-ibu? Silakan untuk penilaian pertumbuhan. Jadi nanti pada asuhan kebidanan bayi, balita, dan anak prasekolah yang kita tekankan adalah pengukuran pertumbuhan dan perkembangan. Bisa menggunakan buku KIA, buku SDIDTK, maupun Denver. Ditambahkan dengan MTBS dan MTBM. Monggo silakan jika ada yang perlu didiskusikan Ibu-ibu. Ibu boleh bertanya. Oke, silakan. Itu kan tadi sampai 5 tahun ya Bu untuk memantaunya. Jika usianya itu kan sampai apras. Kalau usia apras itu nanti pemantauannya ditaruh di mana Ibu? Nanti ada grafik tersendiri, Ibu. Jadi grafiknya dibatasi ada usia 0 sampai 6 bulan,
ada 6 sampai 5 tahun dan ada 5 tahun ke atas. Bisa dilihat di buku KIA maupun di buku SDI DTK. Jadi, Kalau di buku, maaf Bu, kalau ya, di buku KIA yang biasanya saya pegang itu cuma sampai 5 tahun Bu. Jadinya sampai 72 itu nggak ada. Jadinya pas di lapangan pada saat posyandu itu tidak bisa mengisinya. Jadinya bingung mau diisi di mana. Kayak ya, gitu Bu. ya. Mungkin nanti bisa dilihat di buku SDI DTK, ya, Bu. Bentar, saya lihat. Apakah Ibu sudah punya file buku SDI DTK semua? Kenapa Ibu? File buku SDI DTK apakah sudah punya? Belum Bu. Belum. Belum Bu. Belum. Jadi ada keluaran terakhir dari buku SDI DTK ini tahun 2022. Mohon maaf, Bu, seperti apa bukunya? Tadi sudah saya share. Bentar, saya perlihatkan lagi. Nah, itu covernya yang warna biru, Bu, untuk SDI DTK. Itu yang terbaru ya Bu ya, yang tebel kayak buku itu ya Bu ya. Suaranya kecil, Ibu. Itu tebel gitu ya Bu ya, kayak buku agenda gitu ya, yang Oke, buku betul. KIA yang terbaru. Hampir Bukan. 500 halaman, Bu. Sambil menunggu, mungkin ada yang didiskusikan lagi, Bu, Ibu. Monggo.
Nggih, mohon maaf Bu Suci tadi yang tanya nggih. Bu. Nggih, jadi Nggih. untuk dokumentasi di buku KIA dan buku SDIDTK itu memang hanya sampai 60 bulan, Bu. Jadi Nggih. untuk yang 60 bulan lebih atau anak prasekolah itu Nggih. nanti mungkin bisa disesuaikan dengan instansi masing-masing. Jadi untuk yang dari Kemenkes memang belum ada dokumentasi dari usia lebih dari 60 bulan, ngoten. Oh, jadinya itu tidak bisa diketahui ya Bu ya untuk dia normal atau tidaknya BB per U-nya, TB per U-nya gitu ya Bu ya. Ya, jadi nanti mungkin Oh. tabelnya memang belum ada. Mungkin nanti saya cari lagi dari yang di luar Indonesia bagaimana untuk dokumentasi anak yang lebih dari 5 tahun. Ngoten nggih Bu, mohon waktunya. Nggih, buatan napa-napa. Sharing aja Bu. Oke. Nggih. Jadi kalau di Makasih Bu. Indonesia dari Kemenkes memang belum ada. Nggih. Makanya itu kita bingung kalau di lapangan itu kalau ada anak apras datang itu mengisinya di mana di buku kianya itu Bu, karena tidak ada di sana. Nggih. Jadinya ya cuma ditulis di buku buku apa ya? Cuma di formnya kita aja, form posyandu aja yang diisi, tapi kita tidak tahu dia kenaikannya dia normalkah atau tidakkah. Jadinya kita tidak bisa menyampaikan hasil pemeriksaannya itu, Bu. Nggih. Di sana sudah rutin dilakukan pemantauan tumbuh kembang, Ibu. Enggak. Jadinya di Nggih. setiap pos, iya. Jadi setiap pos itu memang setiap balita datang setiap bulannya mesti diukur karena memang ketentuan itu harus dilihat dan disampaikan dari hasilnya itu per bulannya itu gimana. Apakah dia naiknya stabil, apakah dia masuk gizi buruk atau dia stunting. Jadinya memang sudah ketahuan. Cuman kita tidak bisa menjawabnya itu kalau sudah anak apres datang. Jadinya kita tidak bisa memberi jawabannya. Jadi kita bingung, ini dari mana kita harus mengetahuinya gitu, Bu. Oke, alhamdulillah sudah dilakukan secara rutin karena tidak banyak yang melakukan pemantauan tumbuh kembang itu secara rutin. Kalau boleh tahu menggunakan buku KIA atau buku SDIDTK, Ibu? Buku KIA, Ibu. Oke, alhamdulillah. Berarti orang tua yang pegang, nggih, Bu. Jadi tahu Nggih, bagaimana harus menstimulasi dan lain sebagainya. Ngoten nggih. nggih. Oke. Nggih, jadinya setiap dia di usianya dikasih PR, jadinya di bukunya itu dikasih tanda, oh ini ibu harus, anaknya sudah harus bisa seperti ini. Kayak Oke. gitu, Bu. Jadinya ibunya yang mencentang. Oke. Alhamdulillah. Di puskesmas mana, Ibu? Sumber Malang. Sumber Malang itu di mana? Jember nggih? Bu, Botan, Di mana? Situ Bondo, Oh, Suki situ Bondo. atas. Nggih. Nggih, nggih. Nggih, terima kasih Bu Suci sharingnya. Nggih, Bu, matur nuwun. Mungkin ada yang lain Ibu-ibu? Monggo. Sampun? Sampun, Bu. Sampun. Sampun. Nggih, kalau sampun terima kasih banyak atas kehadirannya. Semoga sharing ilmu hari ini bermanfaat. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan yang sudah saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri untuk kegiatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Matur nuwun, Ibu. wabarakatuh. Sami-sami. Nuwun, Bu. Ini Ibu.